Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam. Jadi, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan final project kami, yaitu analisis kasus akuntansi manajerial pada laporan keuangan UMKM bagi-bagi COVID dan E3. Sebelum lanjut lebih dalam, perkenalkan di sini ada Naya Karnoval dengan NRP 076, saya sendiri Raffi Adianto NRP 095, Keanu NRP 097, dan juga Ronald dengan NRP 112. Nah, di segmen pertama ini ada 4 poin atau 4 subbab, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Selanjutnya di latar belakang, bagi-bagi Coffee and Eatery ini menekankan pentingnya inovasi dalam menu dan efisiensi dalam standar operasional. Nah, mereka ini menghadirkan nilai jual dan inovasi lebih seperti menu kopi dengan varian kekinian dan juga makanan ringan sesuai selera generasi muda. Melalui analisis GVP ini nanti manajemen dapat menyusun strategi dalam menghadapi dinamika pasar dan mengalokasi sumber daya secara efisien. Nah, selanjutnya di rumusan masalah. Jadi, bagaimana GVP ini dapat digunakan untuk memahami interaksi antar varian menu dan makanan yang dipasarkan oleh pagi-pagi kopi. Yang kedua, berapa HPP dari menu minuman dan makanan yang dijual oleh pagi-pagi coffee eatery. Dan juga keputusan taktis apa yang seharusnya diambil oleh manajemen pagi-pagi coffee berdasarkan hasil analisis yang diambil. Nah, ada beberapa tujuan penelitiannya, yaitu menganalisis GVP, yang kedua menghitung HPP dari produk makanan dan juga minuman, dan juga yang terakhir pastinya memberikan rekomendasi taktis yang dapat diterapkan oleh pagi-pagi coffee untuk rencana jangka panjangnya. Yang terakhir yaitu manfaat penelitiannya. Jadi hasil analisis akuntansi ini dapat membantu manajemen pagi-pagi kopi dalam mengambil keputusan yang harus diambil. Yang kedua pastinya meningkatkan pengalaman dan wawasan dalam menerapkan konsep akuntansi manajerial secara efisien bagi peneliti. Nah, manfaat penelitian bagi UMKM lainnya yaitu dapat memahami pentingnya analisis akuntansi manajerial dalam pengambilan keputusan. Baik, kita lanjut ke bab 2 profil UMKM. Oke, Pagi-Pagi Coffee and Eatery ini didirikan pada tahun 2019 dengan visi menciptakan tempat berkumpul yang nyaman bagi para pencinta kopi dan pencinta makanan berkualitas. Bermula dari sebuah kafe kecil di kota Sidoarjo, Pagi-Pagi telah memiliki cabang di berbagai lokasi. Salah satunya ada di dekat FKG UNER, yang mana menjadi objek dalam penelitian ini. Pagi-pagi menyajikan berbagai pilihan menu, mulai dari kopi spesialtik, minuman segar, hingga makanan ringan dan berat yang cocok untuk sarapan, brunch, maupun santapan santai. Adapun kegiatan usaha dari Pagi-Pagi Coffee and Eatery, yakni yang pertama, ada penyajian makanan dan minuman, hingga aktivitas pendukung lainnya yang memperkaya nilai usaha. Kemudian ada konsep eatery modern yang menciptakan suasana ideal untuk berbagai keperluan, mulai dari bersantap santai, bekerja dengan laptop, hingga bersosialisasi bersama teman dan keluarga. Lalu ada layanan makan di tempat atau dine-in, pesan antar langsung atau take away, serta layanan pengiriman melalui platform digital. Kemudian ada fasilitas reservasi untuk pertemuan bisnis, perayaan ulang tahun, hingga sesi workshop dengan dukungan pelayanan yang profesional. Dan yang terakhir ada produk retail seperti biji kopi kemasan, makanan olahan khas, serta merchandise eksklusif yang dapat dibeli langsung di lokasi maupun secara daring. Struktur organisasi pagi-pagi ada supervisor, kemudian di bawahnya ada barista, server, kasir, dan bagian kitchen. Selain itu, pagi-pagi juga memiliki visi dan misi. Untuk visinya menjadi tempat makan dan minum pilihan utama yang menyatukan rasa, kenyamanan, dan suasana positif, serta menghadirkan semangat pagi setiap saat bagi setiap pelanggan. Kemudian untuk misinya, yang pertama, menyajikan produk berkualitas tinggi dengan rasa yang konsisten dan bahan yang segar.
lalu menciptakan suasana kafe yang nyaman, estetis, dan ramah untuk berbagai aktivitas, dari bersantai hingga bekerja. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan terbaik yang hangat dan personal kepada setiap pelanggan. Pagi-pagi juga memiliki nilai dasar usahanya, yang mana di sini terdapat tiga nilai, ada kualitas, kenyamanan, dan inovasi. Untuk kualitas, yakni berkomitmen menyajikan makanan dan minuman terbaik dengan bahan pilihan, cita rasa konsisten, dan standar penyajian yang tinggi. Lalu untuk kenyamanan, terbuka terhadap perubahan, dan terus berinovasi dalam menu, layanan, dan konsep untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan selera pelanggan. Dan untuk inovasi, menciptakan suasana yang nyaman, estetik, dan inklusif, tempat yang cocok untuk bersantai, bekerja, maupun berkumpul. Baik, selanjutnya adalah kasus akuntansi manajerial pada kegiatan usaha pagi-pagi. Nah, di sini pagi-pagi menekankan pentingnya inovasi dalam menu dan efisiensi operasional. Hal tersebut guna menghadapi ketatnya persaingan industri kopi dan makanan cepat saji. Selain itu, pendekatan bisnis mereka yakni dengan menggunakan bahan baku lokal yang berkualitas tinggi, serta menetapkan strategi harga yang tetap kompetitif di pasaran. Untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan, pihak manajemen pagi-pagi melakukan analisis cost volume profit guna memahami dampak perubahan volume penjualan, harga, dan biaya terhadap laba. Analisis tersebut mencakup elemen-elemen seperti contribution margin, break-even point, margin of safety, operating leverage, hingga proyeksi terhadap target laba dan sensitivitas terhadap perubahan harga atau volume penjualan. Melalui analisis tersebut, manajemen dapat menyusun strategi taktis dalam menghadapi dinamika pasar dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Baik, lanjut kita masuk ke bab 3, ada data keuangan. Oke, di sini kami menggunakan data dari laporan keuangan pagi-pagi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yakni dari tahun 2022 hingga 2024, yang terdiri dari biaya produksi, volume penjualan, serta laba usaha. Untuk biaya produksinya terdiri dari pemakaian bahan baku, tenaga kerja, penyusutan, serta overhead. Dapat disimak pada tabel bahwa biaya produksi pagi-pagi mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Hal tersebut karena menyesuaikan dengan jumlah produk yang terjual. Berikutnya ada volume penjualan yang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Yang mana di tahun 2022 volume penjualan mencapai 391 juta, kemudian di tahun 2023 mencapai 405 juta, dan di tahun 2024 mencapai 427 juta. Namun, hal tersebut tidak selinear dengan profit karena harga bahan yang fluktuatif. Baik, setelah penjelasan bab 3, kita sekarang masuk ke bab 4, yakni metode penelitian yang kami gunakan. Lalu untuk memandu metode penelitian, yang pertama kami memiliki diagram alir penelitian sebagai berikut, yang dimulai dari identifikasi masalah, dilanjut dengan literatur review, lalu collecting data dengan cara wawancara dengan pihak-pihak dari pagi-pagi coffee and eatery, dilanjutkan dengan klasifikasi dan penyusunan data, CVP analysis berupa HPP, contribution margin, BEP, MOS, serta DOL, lalu profitability analysis, yakni GPM dan OPM, segmented analysis, interpretasi dan evaluasi, serta diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi, lalu penyusunan laporan. Pada sebuah pertama, kami menganalisis jenis dan sumber data. Jadi data yang kami gunakan adalah data primer yang kami ambil melalui laporan keuangan dari wawancara langsung kepada pemilik franchise dari pagi-pagi Coffee and Eatery. Dan tujuan untuk menganalisis data primer adalah untuk dianalisis berdasarkan materi dan kebutuhan implementasi dari mata kuliah akuntansi manajerial di semester ini. Lalu untuk metode analisisnya, kami menggunakan cost volume profit dengan tujuan untuk menganalisis hubungan biaya, volume, dan laba usaha. Lalu ada profitability analysis yang mengukur efisiensi kinerja keuangan, serta segmented analysis yang menilai performa setiap kategori dari produk. Serta berikut adalah beberapa jenis perhitungan yang kami gunakan untuk menganalisis pada penelitian kali ini. Yang pertama ada contribution margin yang menganalisis selisih dari pendapatan penjualan dan biaya variabel. Tujuan dari contribution margin ini adalah untuk menunjukkan kontribusi dari setiap unitnya dalam menutup fixed cost dan earning profit atau mendapat keuntungan. Yang kedua adalah perhitungan BEP atau break even point, yakni titik di mana pendapatan equals atau sama dengan total biaya.
Tujuan dari BEP ini adalah untuk dapat menentukan batas-batas minimum penjualan agar tidak rugi dalam rupiah maupun unit. Yang ketiga ada margin of safety, yakni untuk mengukur jarak di antara penjualan aktual dan BEP. Jadi untuk MOS ini sistemnya apabila perusahaan memiliki MOS yang semakin besar, maka perusahaan tersebut dikatakan semakin aman dari risiko kerugian dan begitu pula sebaliknya. Di sini kami juga menggunakan perhitungan DOL atau Degree of Operating Leverage dengan rumus margin kontribusi total dibagi laba operasional. Jadi DOL ini digunakan untuk mengukur sensitivitas dari laba operasional yang menunjukkan besar risiko dan peluang dari fluktuasi volume penjualannya. Apabila DOL ini tinggi, maka laba dari perusahaan dikatakan sangat responsif terhadap kenaikan atau penurunan dari penjualan yang cukup fluktuatif atau naik dan turun. Baik, masuk ke bab 5 yaitu analisis dan pembahasan. Jadi pada bab 5 analisis juga pembahasan di sini kami menggunakan cost volume profit atau GVP analisis. Yang pertama di sini ada contribution margin total, yang kedua ada BEP break even point analysis, yang ketiga ada margin of safety atau MOS, dan keempat ada degree of operating leverage atau DOL. Baik, untuk pertama kita akan menghitung kontribusi margin total. Untuk menghitung kontribusi margin total ini dibutuhkan 3 data. Yang pertama adalah total pendapatan, ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Bisa dilihat dari data di sini dari 3 tahun dari setiap data yang ada. Lalu ada rumusnya juga, yaitu kontribusi margin dalam rupiah, yaitu total pendapatan dikurangi total variabel, sedangkan kontribusi margin rasio dalam persen itu 1 dikurangi biaya variabel per penjualan. Setelah melakukan perhitungan dari rumus yang telah diberikan, di sini terdapat kontribusi margin yang paling besar di angka Rp172.230.28 pada tahun 2024 dengan kontribusi margin rasio terendah yaitu 40,33%. Insight-nya apa di sini? Meskipun pendapatan meningkat atau biaya variabel naik signifikan sehingga margin per penjualan ini menyusut. Terus dampaknya apa? Implikasinya apa? Profitabilitas tertekan meskipun penjualannya tumbuh. Lalu risiko jangka panjang jika efisiensi tidak ditingkatkan. Lalu ada rekomendasi strategis. Yang pertama, optimalkan efisiensi operasional. Kedua, tinjau ulang proses produksi. Dan ketiga, gunakan bahan baku alternatif yang ekonomis. Yang kedua, kita akan menghitung BEP dari pagi-pagi coffee and eatery ini. Jadi untuk menghitung BEP di sini diperlukan total biaya tetap dan juga kontribusi margin ratio yang sudah kita hitung tadi dengan rumus biaya tetap dibagi kontribusi margin ratio yang didapatkan melalui perhitungan tadi. Di tahun 2024 BEP-nya yang paling tinggi. Terus dampaknya apa? Batas penjualan impasnya semakin tinggi pastinya. Yang kedua, mengurangi fleksibilitas. Jadi pergerakan bisnisnya ini tidak fleksibel karena BEP-nya yang paling tinggi di sini ya. Saat pasar lesu. Yang ketiga, meningkatkan resiko kerugian jika tidak diimbangi dengan strategi yang baik. Lalu rekomendasi strategis yang dapat diberikan, yang pertama evaluasi struktur kerja di breakdown lagi, dan yang kedua inovasi produk, inovasi terus menerus, dan juga proses untuk efisiensi, dan yang ketiga tingkatkan margin kontribusi agar BEP-nya terkendalikan. Setelah kita menghitung kontribusi margin dan juga break even point atau BEP, langkah ketiga adalah kita menghitung margin of safety. Di sini yang diperlukan adalah penjualan aktual atau pendapatan aktual dan juga BEP yang setelah kita hitung tadi. Dengan rumus untuk margin of safety dalam rupiah, penjualan aktual dikurangi BEP. Untuk margin of safety dalam persen, yaitu penjualan aktual dikurangi BEP dulu. Setelah itu dibagi dengan penjualan aktual, lalu dikalikan dengan 100% dengan hasil yang sudah kita hitung di bawah ini. Ada di tahun 2024 dengan margin safety terbesar dalam rupiah dan juga margin of safety-nya yang paling tinggi di 2023 untuk persen. Lalu dampaknya apa jika margin of safety ini tinggi? Yang pertama, penjualan naik, tapi jarak ke BEP-nya semakin tipis. Alhasil labanya juga semakin kecil. Yang kedua, ruang aman terhadap kerugian perlahan ini menyusut karena BEP-nya semakin tipis tadi. Terus yang ketiga, beban operasional mulai mendekati batas kritis karena lagi-lagi BEP semakin tipis. Yang kedua, rekomendasi dapat diberikan. Yang pertama, tingkatkan efisiensi operasional. Jadi segimanapun caranya agar operasional ini semakin efisien.
Yang kedua, kembangkan nilai tambah produk. Dan yang ketiga, optimalkan distribusi untuk menekankan biaya yang ada. Setelah kita menghitung contribution margin total, kita menghitung BEP, break-even point, dan juga margin of safety. Di sini langkah yang terakhir, langkah keempat, yaitu kita menghitung degree of operating leverage atau DOL. Di sini yang diperlukan untuk menghitung DOL sendiri adalah contribution margin. Yang pertama kita sudah hitung tadi, dan juga biaya tetap yang memang sudah ada dari data Pagi-Pagi Coffee dan Eatery ini. Jadi sebelum menghitung DOL, ini kita harus mengetahui EBIT-nya dulu, earning before interest and tax. Di sini untuk menghitung EBIT, rumusnya adalah margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap, dengan hasil sebagai berikut. Di tahun 2022 119 juta, di tahun 2023 117 juta, dan tahun 2024 119 juta. Setelah mengetahui EBIT dalam 3 tahun terakhir, kami menyusun tabel untuk memudahkan perhitungan degree of operating leverage atau DOL ini sebagai berikut supaya lebih mudah dilihat. Setelah kita menemukan EBIT tadi, kita kan menggabungkan dua tabel contribution margin dan juga EBIT ini. Lalu kita baru bisa menghitung degree of operating leverage dengan rumus margin kontribusi dibagi dengan EBIT. Dengan hasil pada tahun 2022 ada 1,42, 2023 ada 1,43, dan juga 2024 ada 1,44. Di sini meningkat ya dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Lalu implikasinya apa? Yang pertama, struktur biaya tetap relatif dan konsisten, pasti. Yang kedua, daya ungkit operasionalnya tinggi, laba bersih sensitif terhadap perubahan penjualan. Yang ketiga, potensi labanya juga tinggi saat penjualan naik. Dan yang keempat, resiko kerugian juga meningkat jika penjualannya turun. Lalu rekomendasi strategis yang di sini, kelola fluktuasi pendapatan secara hati-hati karena berbahaya. Yang kedua, diversifikasi pasar atau produk. Dan yang ketiga, jaga kestabilan penjualan untuk mengontrol resiko EBIT. Baik, ini merupakan slide terakhir di bab 5 sebelum melanjut ke bab 6, yaitu ringkasan tabel perhitungan. Di sini ada dari total pendapatan, total biaya tetap, total biaya variabel, contribution margin ratio, break-even point dalam rupiah, margin of safety dalam rupiah, margin of safety dalam persentase, dan juga DOL dalam 3 tahun, tahun 2022 hingga tahun 2024. Terakhir, setelah mendapatkan pendahuluan, beberapa analisis, serta hasil dan pembahasan, kita akan masuk ke bab yang terakhir, yakni bab 6 penutup. Jadi berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan Pagi-Pagi Coffee and Eatery secara umum menunjukkan pertumbuhan positif dari segi pendapatan dan laba. Jadi total pendapatannya meningkat dari tahun ke tahun, namun sayangnya beberapa BPP atau harga dari bahan ini cukup fluktuatif sehingga CM atau contribution marginnya ikut naik dan turun. Sehingga walaupun profitabilitas dari perusahaan ini tetap terjaga, tapi ada risikonya, yakni efisiensinya mulai mengalami tekanan atau tantangan. Berdasarkan hasil analisis juga dari CVP memberikan gambaran penting terkait struktur biaya dan profitabilitas. Dan untuk BEP-nya sendiri menunjukkan adanya peningkatan dari setiap tahunnya, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa bare minimum penjualan atau batasnya agar tidak mengalami angka kerugian ini semakin tinggi, karena juga produksi yang dihasilkan ikut menaik. Lalu untuk dari segi MOS-nya sendiri dalam rupiah mengalami kenaikan, persentasenya justru mengalami penurunan, yakni kebalikannya dari yang awalnya 70,49% sampai 69,23%. Hal ini menandakan bahwa ruang aman profit semakin menipis. DOL juga menunjukkan sensitivitas laba terhadap penjualan perusahaan yang cukup meningkat. Hal ini menandakan risiko yang lebih tinggi apabila terjadi fluktuasi dari segi penjualan maupun dari segi biaya variabelnya. Lalu berdasarkan kesimpulan yang sudah dihasilkan, kami memiliki 4 saranan yang mungkin bisa dijadikan acuan dari perusahaan Pagi-Pagi Coffee and Eatery untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari penjualannya. Yang pertama adalah optimalisasi margin kontribusi dengan berfokus pada varian menu yang memberikan kontribusi margin terbesar dan mempertimbangkan untuk mengeliminasi atau menghapus produk-produk yang tidak efisien secara finansial. Yang kedua adalah pengendalian biaya variabel dengan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap komponen-komponen biaya variabel seperti bahan baku dan logistik. Yang ketiga adalah pemanfaatan alat manajerial berbasis data seperti menggunakan analisis secara rutin
sebagai bagian dari manajemennya. Lalu yang terakhir adalah diversifikasi pendapatan, yakni mempertimbangkan diversifikasi sumber pendapatan seperti pemanfaatan sistem membership dan beberapa strategi marketing CRM yang lainnya. Setelah memahami analisis, mendapatkan saran, dan lain-lainnya, kami akan menyebutkan beberapa implikasi manajerial yang dapat diimplementasikan setelah menerapkan beberapa materi yang kami pelajari dari akuntansi manajerial. Pertama adalah perencanaan keuangan yang lebih strategis, karena dengan melalui CVP analysis, manajemen dapat membuat keputusan harga, promosi, dan cost controlling yang lebih terukur. Yang kedua adalah manajemen risiko bisnis, karena dengan menggunakan MOS, manajemen dari pihak perusahaan bisa lebih sigap dan siap untuk menghadapi ketidakpastian permintaan dan biaya produksi. Kesimpulannya, dengan demikian, materi-materi yang kami pelajari dalam akuntansi manajerial dapat menjadi landasan penting dalam menyusun strategi bisnis, terutama pada sektor UMKM, dan di sini studi kasusnya di perusahaan pagi-pagi coffee and eatery yang berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami kelompok 6 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.